Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali dalam ibadah online GBI Outbox CK4. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ezra Sutopo dari Surabaya. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jangan hanya menonton, tapi biarlah kita ikut memuji, menyembah Tuhan dan berdoa, serta sungguh-sungguh mendengarkan pesan firman Tuhan. Minggu depan, kita masih tetap mengadakan ibadah secara online. Firman Tuhan hari ini disertai dengan perjamuan kudus akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Diko Nyotora Harjo. Mari kita mengajak seluruh keluarga dan teman-teman kita untuk beribadah bersama secara online di YouTube channel Outbox Ministry. Jemaat juga kami himbau untuk bergabung dengan KUL dan mengikuti pertemuan-pertemuan secara online menurut cabang-cabang gereja di mana saudara terlibat, agar dapat digembalakan dengan baik selama masa pandemi ini. Saudara yang mau bergabung dengan KUL, silakan menghubungi nomor WhatsApp ataupun Instagram dan Facebook dari Outbox Ministry yang tertera di layar. Jangan lupa untuk menabur persembahan kita di hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Saudara dapat menabur di nomor-nomor akun gereja sesuai cabang gereja di mana saudara digembalakan. Atau saudara dapat mencatatnya dari deskripsi di YouTube channel ini. Kami terus mengingatkan jemaat Tuhan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kenakan masker jika keluar rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan, serta seringlah mencuci tangan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga sesuai dengan visi Tuhan bagi gereja kita. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan kita ajaib. Dia melakukan perkara yang besar bagi setiap kita. Banyaklah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya.
Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Sebab Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus.
Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Ini nyanyian syukur kami bagimu Tuhan. Selagi kami masih ada, kami akan bermazmur bagi nama-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap
jemaat Tuhan, angkat pujian dan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hiararabashano, hiararabashane. Hirararamatakairaramoshano. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari kita terus menyembah Tuhan. Buka hati saudara di rumah-rumah. Angkat penyembahan bagi Tuhan. Naikkan syukur. Hinaranamaya sandaralabalabala. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kalau sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, Tuhan masih tetap menolong kami. Tuhan masih membuat kami boleh berdiri teguh. Sekalipun mungkin keadaan begitu berat, badai datang menerpa, gelombang hidup kami mungkin begitu berat, tapi kami tahu Tuhan yang menopang kami. Engkau memegang kami dengan tangan kananmu, memberikan kepada kami kemenangan. Kami mau percaya dan terus pemegang janji firman-Mu. Hamba mau melepaskan berkat untuk umat-Mu di rumah-rumah, yang lemah dikuatkan. Kalau ada yang mulai putus pengharapan, diberikan pengharapan yang baru. Kalau ada di antara umat-Mu hari-hari ini Tuhan mengalami keadaan sakit penyakit, hamba berdoa minta kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi. Bahkan kalau ada yang harus terbaring di rumah sakit, kalaupun ada yang jemaat Tuhan yang terpapar dengan COVID-19, dalam nama Yesus hamba perkatakan kesembuhan terjadi bagi umat-Mu. Kalau ada yang antara umat-Mu yang mengalami dampak finansial, mungkin sudah hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan hari-hari ini, Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat buat setiap jemaat-Mu. Sehingga tidak ada yang tidak bisa makan, tidak ada yang kekurangan sedemikian. Tuhan, hamba mau berdoa, buka pintu berkat buat mereka. Bahkan hal-hal yang baru Tuhan mau nyatakan bagi umat-Mu. Berkati keluarga demi keluarga, ada damai sejahtera dalam rumah tangga, dimanapun umat-Mu berada saat ini. Sekarang kami satukan hati, kami memberkati pemerintah dan bangsa kami, memberkati Indonesia. Biar Indonesia sungguh dipenuhi dengan damai sejahtera. Ada pemulihan terjadi di kota dan di negeri kami. Sejahteralah Indonesia, sejahteralah, sejahteralah, sembuhlah dalam nama Yesus. Indonesia juga tetap kuat dan teguh di tengah badai krisis ekonomi global. Indonesia mengalami pemulihan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tangan-Mu bekerja dan menjawab doa umat-Mu bagi negeri ini. Sekarang kami berdoa Tuhan, untuk pemerintah diberikan hikmat dan takut akan Tuhan untuk menjalankan pemerintah dengan bijaksana dalam kebenaran. Dan Tuhan, kami berdoa kedisiplinan, takut akan Tuhan dan kegentaran itu boleh melanda penduduk negeri, sehingga menjalankan protokol yang ditetapkan pemerintah dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami juga, mulai dari Gembala Sidang Pak Niko beserta keluarga hamba-Mu, keempat wakil gembalanya dan keluarga mereka juga, semua gembala-gembala yang ada di CK4, semuanya diberkati oleh Tuhan, diurapi hari-hari ini. Di era Pentakosta yang ketiga kami boleh terus bergerak. Di masa pandemi ini ada banyak jiwa dibawa kepadamu Tuhan, baik online maupun offline. Ada banyak keluarga-keluarga family yang dibawa pada kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih bisa ibadah online. Terus Tuhan, kami buka hati kami, berkati dengan firman-Mu, taruh perkataan-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami, dan itu pasti terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terus buka hati saudara. Firman Tuhan hari ini dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Ezra Sutopo. Ya, saya kenal beliau di Surabaya. Dan ini dari keluarga hamba Tuhan, mulai dari opanya,
ya papanya, semua hamba Tuhan. Ya, opanya hamba Tuhan yang luar biasa, saya sangat hormat sekali di usia sampai 101 tahun, saudara. Masih setia baca firman Tuhan sampai beliau dipanggil Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita buka hatimu sebelum kita dengar firman Tuhan, kita terus menyembah Dia. Naikkan syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur, ya Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Irama Shandara Labo, Yararaba Shande, Yararaba Shande, Yararabo Shandara Labo. Halo GBI Outbox Ministry. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua pada kesempatan ini. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kepercayaan yang diberikan kepada saya. Thank you buat Pastor Weliar dan juga Pastor Niko, orang-orang yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya adalah Esra Sutopo. Saya melayani di sebuah gereja namanya adalah Alpha Omega Church, itu yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan satu hal yang Tuhan percayakan kepada saya juga adalah sebuah tim praise and worship namanya adalah Sound of Praise, untuk jadi berkat lewat lagu buat bangsa ini dan juga bangsa-bangsa. Enggak lupa saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih. Saya sangat bersyukur punya relationship yang baik dengan Pastor Weliar dan juga Pastor Niko. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Pada kenyataannya saya adalah orang yang bertumbuh dan banyak diberkati lewat pelayanan Pastor Weliar secara khusus.
Ketika usia saya jauh lebih muda daripada saya sekarang, saya tahu usia saya masih muda, saya ingat sekali saya banyak mendengarkan dan bahkan memainkan lagu-lagu Pastor William, dan saya percaya itu adalah hal-hal yang memberi dampak buat kehidupan saya, momen-momen yang memberi dampak. Dan thank you buat apa yang Pastor William kerjakan, dan saya senang sekali Pastor William bisa juga mengembalakan sebuah gereja yang namanya benar-benar di luar kota istilahnya. Namanya adalah Outbox Ministry. Saya percaya Tuhan mempercayakan banyak hal yang sangat luar biasa. Nah, thank you for the trust, thank you for the opportunity. Saya berharap saya bisa berjumpa dengan Anda semua, tatap muka bersama-sama, tapi situasi ini memang situasi yang berbeda. Tapi thank you buat kesempatan untuk memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi pesan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita lihat bersama-sama sebuah pesan Tuhan yang saya beri judul Tone and Rhythm in Life. Nada dan ritme dalam kehidupan. Apa itu? Nada dan ritme dalam kehidupan adalah ini, creativity and loyalty. Kreativitas dan loyalitas. Tahukah Anda dalam kehidupan ini ada momen-momen di mana ketika ada dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang kelihatannya itu enggak sama, seringkali kita butuhkan. Saya berikan contoh buat Anda. Kalau Anda beli kendaraan, kalau Anda beli entah mobil atau sepeda motor, Anda pasti cari mobil yang bisa gini. Mobil itu punya pedal gas, demikian juga dia punya pedal rem. Artinya dia bisa jalan, dia juga bisa berhenti. Nah, pertanyaannya adalah gini, loh, Anda tuh butuh mobil buat apa sih? Anda beli motor itu buat apa sih? Bukankah untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain? Tapi kalau Anda dikasih mobil atau motor yang cuma punya pedal gas, cuma bisa jalan tapi nggak bisa berhenti, Anda nggak akan mau, benar nggak? Coba kalau ada mobil, oh ini ada mobil, ada pedal gasnya, tapi nggak ada remnya. Kalau Anda ngerem, Anda harus pakai kaki turunin sendiri. Saya percaya Anda nggak mau beli kendaraan tersebut. Nah, bahkan mobil yang Anda beli itu bisa maju, juga bisa mundur. Kalau ada mobil dijual, cuman punya gigi maju, tapi nggak punya gigi mundur, saudara pasti untuk membelinya, saudara mempertimbangkan itu beberapa kali. Kenapa? Padahal Anda butuh mobil bisa pergi maju, tapi Anda membutuhkan mobil itu juga bisa mundur. So, jalan dan berhenti, ini dua hal yang berbeda. Jalan dan berhenti kelihatannya itu adalah hal yang bertolak belakang. Mau jalan atau mau berhenti? Tapi ini Anda butuhkan dalam satu kendaraan. Nah, demikian juga dalam musik. Saya tahu Pastor William juga adalah orang yang sangat berkecimpung banyak di dunia musik. Dan dalam musik itu, suara dalam musik itu dibagi dua bentuk. Yang pertama adalah suara yang memiliki nada. Yang ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Oke, memiliki nada. Ada tone-nya. Tapi juga ada dalam suara dalam musik, ada yang tidak punya nada. Apa itu? Seperti drum. Enggak ada nadanya. Dup, tak, enggak ada nadanya. Percussion, cymbals, enggak ada nadanya. Tapi tahukah Anda untuk menciptakan sebuah harmoni yang baik dalam musik, dibutuhkan ada yang pakai nada dan dibutuhkan juga ada yang enggak pakai nada. Kalau cuman yang punya nada terus, enggak ada drumnya dan enggak ada percussionnya, Anda dengerin musiknya juga bisa boring, bisa membosankan lama-lama. Tapi kalau cuman ritme terus enggak ada nadanya, kita juga bisa bosan. Untuk menciptakan sebuah harmoni yang baik, dibutuhkan suara yang punya nada dan suara yang enggak punya nada. Suara yang punya tone dan juga yang atonal. Oke, yang punya nada dan yang tidak bernada. Nah, tahukah saudara dalam kehidupan juga sama. Dalam kehidupan ini, untuk melihat kehidupan kita ini bisa ngalamin harmoni yang baik, dibutuhkan dua hal yang kelihatannya ekstrim, bertolak belakang. Tapi ini dibutuhkan dalam kehidupan. Apa itu? Yaitu adalah ini, kreativitas dan loyalitas. Kreativitas dan loyalitas. Dua hal ini kelihatannya bertolak belakang. Bahkan, perhatikan saya, seringkali
orang yang kreatif itu nggak bisa loyal. Benar nggak? Saya ulang sekali lagi. Seringkali orang kreatif itu nggak bisa loyal. Dan seringkali orang yang loyal itu nggak bisa kreatif. Dan sampai di sini saya berbicara, saya perlu menjelaskan kepada Anda semua bahwa yang saya bicarakan ini bukan adalah kunci sukses. How to be success. Enggak. Yang saya bicarakan ini adalah nilai kehidupan. Nilai kehidupan yang perlu kita aplikasikan baik dalam keluarga, baik dalam menjalani kehidupan beriman kepada Tuhan, baik dalam bekerja, baik dalam bersekolah, baik dalam apapun yang saudara lakukan. Sekali lagi, ini bukan kunci sukses, tapi ini adalah value kehidupan. Dalam pekerjaan dibutuhkan, termasuk dalam membangun keluarga, termasuk dalam perjalanan iman kita, ini semua dibutuhkan. Nah, oleh karena itu tahukah saudara bahwa kreativitas dan loyalitas itu dibutuhkan banyak orang. Saya ulang sekali lagi, kreativitas dan loyalitas itu dibutuhkan banyak orang. Dua hal ini sangat dibutuhkan. Tahukah Anda membangun keluarga itu dibutuhkan kreativitas loh. Tapi juga dibutuhkan loyalitas. Sebaliknya butuh loyalitas tapi juga butuh kreativitas. Banyak orang keluarganya hancur karena apa? Seringkali karena kurang kreatif. Atau karena gini, terlalu kreatif dan kurang loyal. Atau sebaliknya, terlalu loyal sampai kurang kreatif. Banyak orang dalam perjalanan iman juga merasakan hal yang sama. Dalam bisnis, ketemu orang yang kreatif tapi nggak loyal, itu males banget gitu loh, bener gak? Atau sebaliknya, Anda punya orang yang gini, orang ini loyal banget, tapi kurang inisiatif, kurang kreatif. Dia nggak bisa apa-apa, tapi loyal. Kadang juga bisa menjengkelkan. Nah, oleh karena itu, dari semua yang saya bahas hari ini, ada satu kata yang saya kepingin Anda semua tangkap. Dan kata-kata ini bisa Anda bawa pulang. Dan ada kata-kata ini bisa Anda ingat baik-baik. Kata-katanya adalah gini, gabungan kreativitas dan loyalitas adalah nada dan ritme yang indah dalam perjalanan hidup manusia. Sekali lagi, gabungan kreativitas dan loyalitas adalah nada dan ritme yang indah dalam perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu ini adalah sesuatu yang penting. Karena gini, ada sebuah kata-kata yang berkata seperti ini. Nowadays, hari-hari ini, nowadays, loyalty become hard to find. Hari-hari ini, loyalitas itu jadi susah untuk ditemukan. Kesetiaan, loyalitas itu susah untuk ditemukan. Kenapa? Kenapa kok susah ditemukan? Nah, tahukah Anda bahwa kita ini hidup di zaman yang paling berbahaya tentang loyalitas. Kok bisa, Esra? Yes, karena gini, kalau Anda perhatikan, kita ini hidup di zaman yang namanya YouTube, Netflix, itu zaman di mana kita hidup. Anda yang lagi nonton acara ini, Anda pasti pernah lihat YouTube. Sebagian mungkin lagi nonton ini lewat YouTube. Sebagian dari Anda pernah lihat Netflix. Nah, tahukah Anda, kita nggak hidup di zaman seperti zaman TV analog zaman dulu. Saya bertumbuh di zaman RCTI dan SCTV. Oke. Sebagian lagi yang lebih lanjut usia dari saya, Anda hidup di zaman TVRI. Yang lagunya TVRI menjalin persatuan dan kesatuan. You know, what is the difference between zaman TV analog dengan TV sekarang dan Netflix dan YouTube? Bedanya adalah gini, ketika Anda nonton Netflix, YouTube, Anda kalau nggak cocok, Anda bosan dikit, Anda bisa fast forward, skip. Iklannya nggak panjang-panjang. Ada iklan, 5 detik Anda tunggu, Anda bisa skip ad. Nah, kalau TV zaman dulu, ada di zaman RCTI, SCTV, iklannya nggak 5 detik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, benar nggak? Iklannya bisa sampai, I don't know, bisa 5 menit, bisa 10 menit.
Dan sebagian dari kita nggak sabar nunggu. Tapi di zaman itu Anda nggak bisa skip. Anda nggak bisa fast forward. Anda harus duduk dan Anda harus tunggu. Bahkan kalau di zaman sebelumnya lagi, dengerin saya, waktu TV pilihannya belum banyak, ketika acara TV-nya membosankan, Anda nggak bisa klik change. Anda nggak bisa ganti judul ke judul yang lain, benar nggak? Beda kalau di YouTube, Anda bisa skip, Anda bisa fast forward, Anda juga bisa change. Nah, oleh karena itu, karena kita hidup di zaman Netflix dan zaman YouTube ini jadi sesuatu yang kebawa dalam kehidupan. Bukan berarti saya berkata kalau nonton YouTube dan Netflix dosa loh ya, enggak. Tapi ini yang saya katakan, ini jadi gaya pattern kehidupan kita. Ketika ada hal yang membosankan dalam hidup, ketika ada hal yang tidak mengenakkan dalam hidup, kita cenderung kepingin skip and change. Kita cenderung kepingin fast forward. Kita nggak bisa lagi bertahan, belajar untuk tetap digest apa yang kelihatannya nggak menyenangkan buat kita. Ini jadi nilai hidup yang rusak. Oleh karena itu ada kata-kata ini berkata, nowadays loyalty become hard to find. Karena kata-kata itu muncul hari-hari ini. Karena gini, ini gaya hidup kita. Dan gaya Netflix dan YouTube ini tadi kebawa ketika kita ngadepin keluarga. Kita nggak cocok sama pasangan kita, nggak cocok sama orang tua kita nggak cocok sama siapapun. Kita cenderung kepingin skip and change. Kita cenderung kepingin fast forward. Tapi tahukah Anda, ada banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak bisa di skip and change and fast forward. Gak bisa. Oleh karena itu dibutuhkan loyalitas. Nah, pertanyaannya gini, oke Ezra, menarik sekali. Apa sih loyalitas itu? Tahukah saudara? Oh, aku tahu kok, loyalitas itu orang yang setia. Oh, ada orang yang bisa setia ada di sebuah perusahaan sampai puluhan tahun, itu orang itu berarti setia. No, tunggu dulu. Belum tentu orang itu setia. Kok bisa? Karena gini, loyalitas bukanlah ketidakmampuan seseorang untuk pindah dari sebuah situasi. Ya, bukanlah ketidakmampuan seseorang untuk pindah dari sebuah situasi yang mengakibatkan dia ada di situasi itu terus. Bukan ketidakmampuan, tapi loyalitas adalah kemampuan seseorang untuk pindah dari satu situasi ke situasi lainnya. Tapi dia memilih untuk tidak pindah. Itu loyalitas. Sekali lagi, bukan ketidakmampuan seseorang untuk pindah dari sebuah situasi. Tapi adalah gini, kemampuan untuk pindah, tapi dia milih enggak pindah. Itu adalah loyalitas. Nah, sebagian dari Anda sebelum lanjut, jangan takut dulu. Sebagian dari Anda mungkin berada di bukan keluarga pertama ini buat saudara. Sebagian Anda mungkin bukan di, saya nggak tahu, kepercayaan pertama atau apapun. Jangan merasa terpojok dan bersalah dan mau skip and change dulu. Tapi saya nggak ada di sini untuk menyalahkan Anda. Apapun chapter kehidupan saudara yang sekarang, saya berharap ada sebuah nilai kehidupan yang baru yang Anda pelajari, yang akan menolong kita punya nilai yang baik. Karena gini, loyalitas adalah satu sisi kehidupan yang perlu untuk dibangun. Loyalitas adalah satu sisi kehidupan yang perlu di-develop. Bahkan Alkitab pun sampai ngajarin kepada kita soal hal ini. Amsal 3, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kita baca ayat ini sama-sama ya. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang keempat dalam bahasa Indonesia masa kini. Oke? Ini sebuah kata-kata yang sangat baik sekali buat kita semua. Yuk, hendaklah engkau tetap percaya dan, kata-kata ini, setia. Kepada siapa? Kepada Allah dan juga kepada sesama. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu, supaya engkau disenangi dan juga dihargai oleh siapa? Oleh Allah dan oleh manusia. Perhatikan kata-kata ini. Hendaklah engkau tetap percaya, dalam bahasa terjemahan lainnya dikatakan kindness, dan setia, loyal. Kita perlu bisa belajar loyal, setia kepada siapa? Loyal kepada Allah
dan kepada sesama. Ini perlu kita simpan dalam hati kita supaya kita disenangi dan dihargai oleh Allah dan oleh manusia. Tahukah Anda alasan kenapa mungkin Anda nggak disenangi oleh teman, Anda nggak disenangi oleh keluarga, Anda nggak disenangi oleh kawan-kawan di komunitas saudara? Alasannya nggak ribet, cuman mungkin karena alasannya adalah kita orang yang kurang bisa loyal. Loyal sama teman, loyal sama keluarga, loyal di tengah-tengah kesulitan. Coba bayangin ini, Alkitab ngajarin kita loh. Kalau kamu mau jadi orang yang dihargai manusia, dihargai Tuhan, ini caranya, ini unsurnya. Kita perlu punya kesetiaan, loyalitas. So kita perlu belajar untuk bisa setia di mana? Belajar setia di keluarga, di proyek. Jadi salah satu cara jadi orang yang dihargai orang adalah mengerjakan proyek sampai selesai. Karena banyak orang yang gini, mulai proyeknya belum selesai sudah ngerjain proyek lain. Proyek lain belum selesai sudah ngerjain proyek lain lagi. Dan akhirnya orang gak suka sama kita. Why? Because we never finish what we started. Kita gak pernah menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Di sekolah, perlu di semua hal, kita perlu bisa belajar loyal. Nah ini bicara di keluarga, proyek, pekerjaan, sekolah, ini bicara loyal terhadap sesama. Loyal terhadap sesama. Nah bicara loyal kepada Tuhan itu lewat mana? Lewat gereja. Lewat keluarga rohani. Lewat pelayanan. Lewat membaca firman Tuhan kepada Tuhan. Ini bicara soal loyal, setia kepada Tuhan. Oleh karena itu ayatnya tadi bilang, lu perlu belajar loyal, Anda dan saya, kita semua perlu belajar loyal kepada Tuhan dan kepada sesama. Supaya kita disenangi dan dihargai oleh Tuhan dan sesama. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, Amsal tadi mengingatkan kita, kamu mau disukai orang, perlu punya loyalitas. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, pertanyaannya gini, Ezra oke, wow it's cool. Gimana kalau akunya adalah orang yang pernah gak loyal dalam kehidupan? Mungkin keluarga yang Anda sedang bersamanya sekarang bukanlah keluarga yang pertama. Bukan religi yang pertama. Tahukah Anda gak usah merasa terpojok. Karena gini, di Alkitab banyak cerita orang-orang yang juga pernah gak loyal dalam kehidupannya. Salah satu murid Yesus sendiri yang diajar oleh Yesus juga pernah gak loyal sama Tuhan. Petrus, waktu Yesus lagi susah-susahnya, dia dibilang, kamu kan yang tempatnya Yesus kan? Lu kan yang selalu nongkrong sama Yesus kan? Lu ya kan yang selalu hangout sama Yesus kan? Bukannya lu yang pergi selalu di Starbucks, bukannya lu yang selalu di cork and screw bareng sama Yesus. Dan kemudian si Petrus ini berkata, enggak, gua gak kenal dia, I don't know him. Dia pernah gak loyal, tapi tahukah saudara, gak ada satupun kita manusia yang sempurna. Tapi Tuhan bisa memulai chapter yang baru dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan mau sampaikan pesan ini, nilai ini perlu kita bangun. Oke? Nah sekali lagi, setia doang gak cukup kalau gak ada kreativitas. Saya ulang sekali lagi, setia doang gak cukup kalau gak ada kreativitas. Nah yang berikutnya adalah gini, kreativitas adalah sisi lain yang membutuhkan usaha dan kemurahan Tuhan. Tahukah saudara, menarik sekali Kejadian 1 ayat 1. Dan seluruh kitab Kejadian pasal pertama itu, seluruh pasal itu menceritakan bahwa gini, pada mulanya waktu Allah mulai menciptakan alam semesta. Dia adalah Allah sang pencipta. Dia nyebut dirinya di Kejadian pasal 1 itu, dia menyebut dirinya Allah itu dengan nama Elohim. God the Creator, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Ada DNA kreativitas. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan Tuhan mau bangun tabernakel, kemah tabernakel Musa. Tuhan pilih 2 orang, Besalel dan Aholiab. Dan dikatakan kepada Besalel dan Aholiab, Tuhan kasih hikmat untuk bisa kreatif. Tuhan kasih hikmat
untuk bisa mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan dengan kreativitas. Jadi istilahnya gini, kreativitas itu butuh usaha, tapi juga butuh kemurahan Tuhan. Karena kalau nggak dikasih sama Tuhan, kalau nggak diberikan oleh Tuhan, kita nggak akan punya kreativitas hikmat itu. Tapi ini yang lebih lagi yang perlu kita lakukan adalah gini, kita perlu minta kepada Tuhan dan kita perlu mengasah kreativitas kita. Kreativitas ini kita butuhkan dalam pekerjaan, yes, sekali lagi. Dalam membangun keluarga butuh kreativitas. Membangun romantisme dengan pasangan butuh kreativitas. Seringkali pernikahan bisa jadi menjemuhkan. Karena apa? Kita cuma mencoba loyal tapi tidak mencoba kreatif. Akhirnya jadi sesuatu yang sangat menjemuhkan. Dan keluarga retak karena tidak dibangun dengan kreatif, membangun romantisme dalam keluarga. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, beribadah, melayani Tuhan dibutuhkan kreativitas. Karena seringkali orang bisa jadi jenuh ketika pelayanan ini tidak dilakukan dengan kreatif. Orang bisa jadi jenuh mendengarkan pesan Tuhan ketika tidak dilakukan dengan kreatif. Oleh karena itu hari-hari ini saya melihat puji Tuhan banyak sekali gereja yang mencoba melakukan lebih baik dan lebih baik, lebih kreatif dan lebih kreatif. Baik dalam praise and worship, dalam berkhotbah dan lain sebagainya. Menyampaikan khotbah. Why? Karena ini kita kepingin banyak orang bisa loyal, kita kepingin pelayanan kita bisa loyal. Dibutuhkan kreativitas. Nah, saya kepingin Anda juga nangkep kata-kata ini. Jadilah kreatif dalam segala hal yang kita lakukan. Sementara milikilah loyalitas. Jadilah kreatif dalam segala hal yang Anda lakukan. Membangun keluarga, bersekolah, bekerja, melayani Tuhan. Jadilah kreatif. Sementara miliki loyalitas. Karena banyak orang kreatif gak bisa loyal, banyak orang loyal gak bisa kreatif. Tapi sekali lagi, gabungan kreativitas dan loyalitas itu adalah harmoni nada dan ritme yang indah dalam perjalanan hidup manusia. Seperti gas dan rem yang dibutuhkan dalam kendaraan. Seperti ritme yang gak punya nada dan hal-hal yang harmoni yang punya nada dibutuhkan dalam sebuah lagu. Nah pertanyaannya adalah gini, oke Esra, menarik sekali. Kreativitas dan loyalitas. Nah apa yang harus kita lakukan? Setelah dengerin hal ini, apa yang harus kita lakukan? Saya punya beberapa hal yang simpel yang dapat Anda lakukan. Yang pertama adalah gini, jadilah orang yang memiliki inisiatif dalam aspek-aspek kehidupan. Punyailah inisiatif, itu akan nolong Anda untuk kreatif dan loyal. Yang kedua, pikirkanlah untuk komit dan loyal. Ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Pikirkanlah ini untuk komit dan loyal. Ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Entah itu dalam keluarga, entah dalam pekerjaan, entah dalam beribadah. Hei, hal-hal gak menyenangkan bisa terjadi. Gak ada yang garansi semua hal akan baik-baik saja. Enggak. Hal tidak menyenangkan bisa terjadi, tapi ketika ada hal yang tidak menyenangkan terjadi, pikirkanlah untuk komit dan loyal. Yang berikutnya adalah gini, berpikirlah kreatif. Yang ketiga, ketika merasa tidak ingin loyal dalam suatu hal. Ketika Anda merasa, aduh aku capek dengan keluarga ini, aku capek dengan pekerjaan ini, aku capek dengan pelayanan ini. Ketika Anda merasa Anda jenuh, berpikirlah kreatif. Hal kreatif apa, hal asik apa yang Anda bisa lakukan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan saudara. Yang keempat, berpikirlah bagaimana komit ketika Anda sudah all out dalam suatu hal. Aku sudah mencoba semua yang terbaik dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku. Kalau Anda sudah coba semua yang terbaik, cobalah satu hal ini, cobalah untuk komit. Cobalah untuk loyal. Karena memang hari-hari ini loyalitas susah untuk ditemukan. Yang kelima, untuk kreatif dibutuhkan semangat. Tapi untuk loyal dibutuhkan kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, dan ketabahan.
Saya tahu dunia banyak bahas soal how to be creative. Tapi dunia jarang bahas soal how to be loyal. Ayat itu mengingatkan kita, satu ayat yang saya kepingin saudara semua tangkap hari ini. Amsal 3 ayat 3-4 ini. Hendaklah engkau tetap percaya dan setia. Boleh enggak kalau Anda nonton lewat YouTube atau lewat manapun, tulis di kolom komentar, setia itu mahal. Setia itu jarang. Setia kepada Allah dan kepada sesama. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Saudara, kreativitas dan loyalitas ini adalah karakternya Tuhan. Dia kreatif, dia ciptakan dunia, gunung, laut, terang. Misain terang dan gelap. Ciptain binatang di udara, di laut, di darat. Tumbuh-tumbuhan, dia ciptain Anda, dia ciptain saya. Tapi tahu gak saudara, dia juga adalah Allah yang, perhatikan saya kata-kata ini, setia. Dia adalah Allah yang setia. Kalau Anda adalah orang yang bisa gak setia, dan seringkali kita bisa gak setia, terhadap Tuhan pun kita bisa gak setia loh. Tapi ini yang keren, 2 Timotius 2 ayat 13, saya kepingin nutup pesan ini dengan kata-kata ini. Ayat itu berkata, kalau, artinya ini, meskipun kita tidak setia, dia tetap setia sama saudara. Oleh karena itu hargai Tuhan. Cintai Tuhan. Karena cintanya lebih besar daripada cinta kita kepada dia. Kalau Tuhan punya DNA setia, kita perlu bisa belajar setia kepada dia. Setia kepada sesama. Ayat itu jelasin, Anda punya kesetiaan kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu yang membuat Anda disukai dan dihargai oleh Allah dan oleh sesama. Saya berharap pesan ini boleh jadi berkat buat Anda semua. Ada momen keluarga kita bisa gak menyenangkan. Ada momen gereja kita bisa gak menyenangkan. Teman gereja kita bisa gak menyenangkan. Tapi tidak semua hal dalam kehidupan bisa di skip, fast forward, and change. Ada banyak hal-hal dalam kehidupan dibutuhkan meskipun gak menyenangkan, meskipun gak mengenakkan. Dibutuhkan kita tetap setia ada di sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia sama kami. Tuhan yang terus memperhatikan kami. Hari ini kami belajar DNA Tuhan ini. Dan hamba-Mu berdoa buat semua yang lagi melihat pesan Tuhan ini. Alirkan DNA-Mu ini kepada setiap kami. DNA kesetiaan. Biar ini ada di dalam kami. Supaya mungkin ketika keluarga kami lagi gak menyenangkan, gereja kami lagi gak menyenangkan, pekerjaan atau sekolah kami lagi gak menyenangkan, kami gak terlalu gampang untuk fast forward or skip and change. Tapi kami belajar setia. Karena kami punya DNA-nya Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Kami bersyukur buat pesan-Mu. Bangun kami jadi manusia yang punya nilai yang baik. Di tengah-tengah zaman di mana kesetiaan mungkin mulai jarang. Biar orang bisa menemukan. Ada orang-orang di Outbox Ministry yang punya nilai lebih. Yaitu nilai kesetiaan. Terima kasih buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dibentuk, dibangun jadi serupa dengan Kristus lebih dan lebih lagi. Haleluya, amin. God bless you. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Tetap minggu depan kita beribadah secara online. Dan jangan lupa saudara ikut dalam cool supaya sudah digembalakan. Supaya kita di masa-masa ini tetap kuat, saling menguatkan. Ya, kalau belum ikut cool, nanti sudah catat ada IG, Facebook, atau nomor WhatsApp di mana sudah bisa kontak.
apapun situasi saudara, juga pokok doa, beban doa, sampaikan. Biar ada orang-orang yang terus menopang dari gereja, terus support saudara. Haleluya, sehingga tidak kita menjadi lemah, tetap kuat. Ya, minggu depan kita akan beribadah. Tetap setiap minggu ketiga kita ada perjamuan kudus bersama dengan Gembala Sidang kita Pak Niko. Jadi pastikan saudara minggu depan beribadah bersama-sama. Mari buka hatimu, saya mengajak kita memperkatakan nyanyian ini. Haleluya. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku, dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta selamanya. Mari yang mau mengasihi Tuhan Yesus selama-lamanya, angkat kedua belah tanganmu. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan, curahkan kasih-Mu, sehingga umat-Mu makin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau boleh selesai ibadah kami. Kiranya berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.